Bab ke-49, Sport orang terdekat. Aku kalut, tak tahu harus berbuat apa. Dokter, detak jantung pasien berhenti. Suara dari perawat yang memberitahu keadaan suamiku terus berdengung di telingaku. Ingin rasanya aku menutup kedua telingaku. Tak ingin aku mendengarnya. Aku lepas pelukanku pada Mbak Nisa kemudian mendekat pada suamiku. Di ranjang itu, suamiku sedang ditangani oleh dokter. Alat kejut jantung yang biasa hanya aku lihat di televisi. Kini justru dokter menggunakannya pada suamiku. Ayo Bambang, kamu kuat. Tunjukkan padaku Bambang yang aku kenal, ucap dokter Gunawan. Monitor itu masih terus berbunyi, garis lurus masih terlihat di layar. Aku mohon Kanda, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Aku tak peduli ketika perawat memintaku untuk menjauh. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan suamiku. Bangun, Kanda. Lihat aku. Lihat. Aku akan marah. Aku tak mau lagi makan. Aku tak mau lagi melakukan apapun kalau Kanda pergi. Pekiku. Aku tak tahu lagi harus mengucapkan apa untuk suamiku. Kanda kejam. Aku benci Kanda. Tubuhku luruh ke lantai. Sendi-sendi pada tubuhku terasa hilang. Lemas tak berdaya. Mbak Nisa dan Tristan membantuku berdiri, menopangku agar tak kembali jatuh. Ayo Bambang, bertahanlah. Lagi-lagi dokter Gunawan meminta suamiku untuk bertahan. Tuhan, tolong, jangan dulu ambil suamiku. Aku tak sanggup jika harus sendiri. Aku tak sanggup jika harus tanpanya. Ayah, jangan tinggalin Nisa. Ya, Nisa mohon, ucap Mbak Nisa serak. Bertiga, aku, Mbak Nisa dan Tristan kini saling berpelukan, saling menguatkan satu sama lain. Dokter Gunawan masih berusaha menyadarkan suamiku dengan alat yang ada di tangannya. Entah berapa kali beliau mencobanya. Dokter Gunawan mengelap keringat di dahinya dengan punggung tangan kanannya. Padahal ruangan ICU ini sangat dingin. Detak jantung pasien sudah kembali, Dok. Tekanan darah berangsur membaik. Perawat memberitahu keadaan terkini suamiku seiring dengan layar monitor yang berbunyi dengan normal. Aku kembali menghampiri suamiku setelah dokter Gunawan memberikan kode untukku. Alhamdulillah Bu Seva, Bambang masih bisa bertahan, ucap dokter. Bagiku itu kabar yang sangat bahagia. Alhamdulillah, ucapku seraya mengusap wajahku. Wajah yang penuh air mata. Wajah yang entah sekarang seperti apa. Mbak Nisa dengar itu. Mbak Nisa mengangguk, kemudian merangkulku. Ayah kembali, Fa. Ayah masih sayang sama kita, ucap Mbak Nisa. Dokter, bagaimana keadaan suami saya? Tanyaku pada dokter Gunawan. Alhamdulillah, dia masih diberikan kesempatan, jawab dokter Gunawan. Tapi kenapa suamiku masih belum sadar, Dok? Sabar Bu Seva, semua butuh proses. Doakan terus. Jangan pernah berhenti kasih suami Bu Seva semangat, saran dokter Gunawan. Sebaiknya kalian keluar dulu, beri waktu padanya untuk istirahat. Dokter Gunawan dan perawat kemudian keluar meninggalkan ruangan, menyisakan aku, Mbak Nisa serta Tristan. Ayo Fa, kita keluar, biarkan ayah istirahat, ajak Mbak Nisa. Kalian duluan saja, ada yang perlu aku bicarakan dengan suamiku, jawabku pada Mbak Nisa. Mbak Nisa mengangguk, kemudian melangkahkan kakinya keluar dari ruangan diikuti oleh Tristan. Apa sekarang Kanda sudah puas? Sudah puas bikin aku hampir mati karena Kanda. Sudah puas membuat semua orang khawatir. Aku luapkan emosiku pada suamiku, walaupun tak ada reaksi darinya. Mau sampai kapan diam? Mau sampai kapan mengacukanku? Lanjutku, jawab Kanda. Ayolah Kanda, ini tanganku. Genggam tanganku seperti biasa Kanda lakukan kalau aku marah. Aku meletakkan telapak tanganku di bawah telapak tangan suamiku, berharap ada gerakan yang terjadi. Sayang, harapanku masih jadi mimpi. Suamiku masih memejamkan matanya, tak merespon sama sekali ucapanku. Oke, kalau Kanda masih mau tidur, aku mau keluar dulu. Tapi ingat, jangan lama-lama tidurnya. Ku belai rambut suamiku dan ku usap pipinya. I love you Kanda, bisikku pada telinga suamiku. Tak lupa ku kecup kening suamiku. Seharusnya semua hal yang aku lakukan dilakukan oleh suamiku.
Tapi sekarang justru malah kebalikannya. Aku melenggang pergi keluar ruangan, meninggalkan suamiku untuk beristirahat, sesuai dengan perintah dokter. Fa, sabar ya, yang kuat, ucap Rizka saat aku sudah ada di luar ruangan. Rizka menggenggam tanganku erat dan menuntunku untuk duduk di kursi. Fa, kamu istirahat dulu aja gimana? Usul Mbak Nisa. Muka kamu pucat, pasti kamu lelah. Enggak Mbak, Seva enggak apa-apa. Seva mau di sini aja. Jangan ngeyel, Fa. Tapi aku mau di sini Mbak. Barangkali nanti suamiku bangun. Fa, nanti kalau ayah sadar aku langsung kabarin kamu. Mbak Nisa aja yang istirahat gimana? Kan Mbak Nisa yang baru dari perjalanan jauh. Saranku pada Mbak Nisa, kamu ini, dibilangin malah ngeyel. Aku udah booking 1 lantai VVIP. Kamu bisa istirahat di salah satu kamar. Jelas Mbak Nisa. Dari awal suamiku aku sama sekali gak kepikiran untuk istirahat. Yang ada dalam pikiranku hanya satu suamiku. Aku istirahat di sini aja. Aku kemudian meletakkan kepalaku di pangkuan Rizka, sedangkan badanku aku selonjorkan di kursi. Rizka terlihat kaget kemudian mengalihkan tangan yang tadinya ada di pangkuannya. Biarkan Seva di sini Mbak. Mbak Nisa istirahat dulu aja, ucap Rizka. Ya sudah, aku tinggal dulu ya, takut Lili rewel. Pamit Mbak Nisa. Fa, mau aku nyanyikan lagu enggak? Tawar Rizka. Lagu? Buat apa? Biar kamu tidurlah, jawab Rizka. Enggak usah Riz, takut malah pasien mendadak jantungan kalau kamu nyanyi. Enak aja. Suaraku itu sangat merdu dari nada yang paling rendah sampai yang paling. Suara Rizka terdengar makin samar di telingaku. Mataku perlahan terpejam mengikuti arahan dari otak yang terasa lelah. Hari ketiga di rumah sakit, suamiku masih terbaring. Belum ada tanda-tanda dia membuka matanya. Kata dokter keadaannya sudah lebih baik. Tapi tetap saja itu tak membuatku bisa jauh darinya. Nona Bos, kapan Tuan bangun? Kata Pak Agus yang saat itu masuk melihat suamiku. Doakan terus Pak Agus. Aku yakin sebentar lagi bangun, jawabku semangat. Ya, aku mensugesti pikiranku dengan pikiran yang positif agar apa yang aku lakukan juga hasilnya baik. Bos, cepat sembuh ya. Agus rela kok kalau dimarahin sama bos. Jangan diam terus seperti ini. Bos harus bangun. Kalau nggak bangun bagaimana bisa kasih kejutan buat Nona Bos? Kata bos mau membuat Nona Bos bahagia. Kata Pak Agus. Pak Agus memang orang yang dekat dengan suamiku. Walaupun Pak Agus adalah seorang sopir pribadi tapi buat suamiku, Pak Agus sudah seperti keluarga. Bagaimana dengan truk yang menabrak mobil, Pak Agus? Sudah di kantor polisi Nona Bos, katanya remnya belum. Pengacara bos sudah menanganinya, jawab Pak Agus. Aku keluar dulu Pak Agus, tolong jaga suamiku, pintaku pada Pak Agus. Aku beranjak dari kursi di sebelah ranjang suamiku, digantikan oleh Pak Agus. Pak Agus kemudian mengeluarkan tasbih dari sakunya dan mulai berzikir di samping suamiku. Fa, yang sabar ya, Pak Bambang pasti pulih kembali, ucap Pak D. Parmin. Terima kasih Pak D. Anak-anak mana? Tanyaku pada Pak D. Karena tadi memang aku yang meminta Pak D agar mengantar anak-anak ke sini. Tadi sama Nonisa. Pak D boleh masuk jenguk suamimu enggak? Boleh Pak D. Itu juga di dalam ada Pak Agus. Oh, iya, terima kasih Fa, ucap Pak D. Parmin. Kulangkahkan kakiku menuju ke lantai 5, di mana satu lantai VVIP berada. Di dalam kamar ternyata sudah ada Mbak Nisa, Mas Ivan, Lili juga Seno. Bunda, panggil kedua anak kembarku begitu melihatku masuk. Mereka berdua langsung memelukku. Aku membalas pelukan kedua anakku. Kucium pipi mereka bergantian. Bunda, ayo kita lihat papa, ajak anakku Arthur. Nanti sayang, gantian. Sekarang kakek sama Pak Agus yang lagi temenin papa. Kedua anakku kemudian kembali bermain bersama Lili. Walaupun lama tidak bertemu dengan Lili, tapi mereka langsung bisa akrab. Mbak, Seno mau lihat Pak Bambang ya? Pinta Seno. Iya. Tapi nanti gantiannya sama Pak Agus atau Pak D. Parmin. Aku ikut Seno ya, pinta Mas Ivan. Mbak Nisa mengiyakan permintaan Mas Ivan.
Fah, aku bawa makanan itu. Kamu makan dulu ya, ucap Mbak Nisa. Udah makan tadi Mbak, mau makan buah aja. Aku kemudian membuka kulkas yang memang ada di dalam kamar. Aku pilih buah semangka yang sudah dipotong kotak-kotak kecil dan dimasukkan dalam kotak makan. Mengambilnya kemudian duduk di samping Mbak Nisa. Biasanya ada yang minta suapin kalau makan semangka Mbak. Minta dipotong kecil-kecil terus duduk di samping kolam renang. Aku kembali mengingat momen kebersamaan bersama suamiku. Sebentar lagi juga ayah akan melakukan hal yang sama, Fa. Kamu yakin kan kalau ayah akan sembuh? Tanya Mbak Nisa. Aku menatap mata Mbak Nisa. Mbak, andaikan bisa aku bertukar posisi dengan suamiku. Aku rela Mbak, aku mau. Lebih baik aku yang terbaring seperti itu daripada suamiku. Semangka yang tadinya hendak aku masukkan ke mulutku aku urungkan. Aku letakkan kembali ke dalam kotak makan. Jangan begitu, Fa, sekarang lihat anak-anak. Jika kamu lemah, kamu menyerah, kasihan mereka. Mereka masih sangat butuh kasih sayang orang tua. Ayah juga masih sangat butuh kamu. Fa, kamu tahu, setelah 20 tahun ayah ditinggal ibu, hanya kamu yang bisa mengembalikan semangat ayah. Hanya kamu yang bisa membuat ayah kembali tersenyum. Jelas Mbak Nisa. Tapi tidak begini caranya Mbak. Rasanya aku tak sanggup melihatnya terbaring lemah. Sudahlah, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan menyerah. Kalau kita menyerah bagaimana dengan ayah? Berikan hal yang positif pada ayah. Kamu mau kan ayah kembali seperti sedia kala? Aku mengangguk, menghapus air mata yang kembali menetes. Ya, aku harus bisa. Aku harus yakin suamiku kuat. Suamiku harus kembali seperti semula. Turun Yaksfa. Ini Rista sudah datang katanya. Ajak Mbak Nisa. Aku kemudian turun ke lantai 1 di mana ruang ICU berada. Ternyata yang datang bukan hanya Rista melainkan orang tuanya juga. Nyonya, panggil Birati. Birati yang baru datang hari ini. Dia menangis sesenggukan di balik kaca. Dia memandang suamiku yang masih terbaring. Tuan Bos pasti sembuh kan? Tuan Bos orang baik, ucap Birati. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapan Birati. Fah, yang sabar ya, yang kuat. Ibu Rizka memelukku, menguatkanku. Terima kasih, Tante, jawabku. Fah, aku bawa anak-anak jalan-jalan ya. Pinta Rizka. Aku mengangguk. Rizka dan Tristan kemudian mengajak Arthur, Alvina juga Lily keluar. Tak berselang lama Mas Ivan dan Seno keluar kemudian menghampiriku. Nyonya, Bibi boleh masuk enggak? Bibi pengen doakan Tuan. Pinta Birati. Aku kemudian mengajak Birati masuk, setelah sebelumnya memakai baju khusus untuk pengunjung. Tuan, ini saya datang. Maaf Tuan, kalau saya lancang. Saya mewakili orang rumah. Tuan tahu, setiap malam kami ngaji bareng buat doain Tuan. Tiap malam kami tahajud bareng. Ucap Birati dengan terisak. Tuan kenapa betah banget tidur di sini? Padahal kami semua sudah bereskan kamar Tuan. Sprei sudah diganti, pewangi ruangan juga diganti dengan wangi yang disuka oleh Tuan. Tiap hari kami masak makanan kesukaan Tuan. Birati terus mengajak suamiku berbicara. Nyonya, Bibi nggak sanggup melihat Tuan seperti ini. Ucap Birati sambil memelukku. Doakan saja Bi, semoga suamiku cepat sembuh. Pasti Nyonya, tanpa diperintah pun kami yang di rumah mendoakan Tuan. Jawab Birati. Birati sekarang keluar dulu ya. Nanti tolong bilang sama Mbak Nisa bahwa anak-anak masuk dulu sebelum pulang. Pintaku pada Birati. Tuan, Bibi pulang dulu. Kami semua menunggu Tuan pulang ke rumah dengan sehat seperti sedia kala. Kanda lihat, semua orang menanti Kanda. Masa Kanda tega mengecewakan penggemar? Gurauku pada suamiku. Aku menggenggam erat tangan suamiku, menciumnya dengan lembut. Bangunlah, hari ini hari ulang tahun pernikahan kita. Bukankah Kanda mau memberikan kejutan ulang tahun untukku? Kata Pak Agus, Kanda sudah menyiapkan rumah untukku. Kata Mbak Nisa, Kanda juga sudah siapkan cincin untukku. Ayo, pasangkan cincin itu di jariku. Aku terus saja mengajak suamiku berbicara. Kutatap wajahnya yang sekarang terlihat lebih tirus. Papa, panggil anak-anakku saat masuk ke ruangan. Mereka berlari menghampiriku. Aku mau cium Papa, ucap Arthur.
Aku juga mau, sahut Alvina. Ku gendong Alvina, kemudian aku dekatkan Alvina pada suamiku agar anakku bisa mencium pipi suamiku. Begitu juga sebaliknya dengan Arthur. Dia dibantu oleh Tristan. Bunda, kapan papa bangun? Tanya Arthur. Arthur yang tidak bisa lepas dari mainan mobil yang ada di tangannya terlihat sedih menatap papahnya. Sebentar lagi. Sayang, kalau kalian jadi anak yang baik, pasti papa cepat bangun. Jawabku. Sekarang, kalian pulang dulu. Kan sudah cium papa. Besok kalian bisa datang lagi. Bunda nggak pulang? Tanya Alvina. Al, kangen sama bunda sama papa. Tunggu papa bangun ya. Sekarang kalian main di rumah sama Om Seno dulu. Titahku pada kedua anakku. Aku memang sengaja meminta Seno untuk membantu menjaga kedua anakku. Setidaknya kedua anakku tidak terlalu memikirkan orang tuanya yang tidak ada di rumah. Al, tunggu papa di sini aja, pinta Alvina. Alvina sama Arthur gak boleh gitu. Katanya mau jadi anak baik biar papa cepat bangun. Ayo sini, siapa yang mau Om gendong? Bujuk Tristan. Seharusnya Tristan yang memanggil kedua anakku Om dan Tante. Tapi rasanya justru aneh. Jadilah anakku yang memanggil Tristan dengan sebutan Om. Alvina turun dari gendonganku kemudian beralih menuju Tristan dan meminta gendong padanya. Sementara Arthur berjalan bergandengan tangan denganku. Baru beberapa langkah berjalan tiba-tiba Arthur melepas genggaman tanganku. Ada apa? Tanyaku pada Arthur. Mobilku ketinggalan di sana, jawab Arthur. Tangannya menunjuk ranjang yang ditempati suamiku. Ambillah, Bunda tunggu di sini. Arthur kemudian berlari berbalik arah mengambil mobil yang ketinggalan. Bunda, Papa,